Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Hari ini kita belajar tema 4, judulnya globalisasi dan subtema 1, judulnya globalisasi di sekitarku. Hari ini kita belajar muatan PPKN. Anak-anak ibu, mari sama-sama siapkan bukunya, ya buku paketnya, LKS dan juga catatannya. Nah, anak-anak ibu, mari buka buku LKS-nya halaman 13. Kita belajar tentang keberagaman ekonomi. Nah, di era globalisasi, kegiatan ekonomi sangat mudah dilakukan. Sebelum kita masuk ke keberagaman ekonomi, kita tahu dulu arti dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Nah, di era globalisasi yang mendukung perkembangan teknologi, alat-alat transportasi, dan ilmu pengetahuan, seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Inilah dampak dari globalisasi saat ini. Nah, selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi. Maka Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya, Indonesia disebut juga sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia luas perairannya. Selanjutnya, Indonesia disebut juga sebagai negara bahari karena banyak penduduk Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Nah, kegiatan ekonomi negara Indonesia diantaranya ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai pengusaha, dan ada yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi negara Indonesia. Selanjutnya, dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Kita tahu tadi bahwa globalisasi itu artinya adalah sesuatu yang sudah mendunia, sehingga kita dapat mencari informasi dari dunia luar, artinya sudah tidak ada batas lagi. Kita bisa menikmati produk-produk dari luar negeri di Indonesia tanpa harus kita berkunjung ke luar negeri. Nah, berikut adalah dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, dapat memasarkan produk secara online. Artinya, kita bisa memasarkan apa produk yang akan kita jual melalui online. Misalnya kita buat di Facebook, kita buat di internet, sehingga orang luar juga bisa mengetahui apa yang kita jual. Selanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan. Di era globalisasi saat ini, banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan yang namanya internet. Ya, contohnya saja Grab, Gojek. Ya, kita tidak usah lagi capek jalan ke persimpangan untuk mendapatkan alat transportasi. Kita tinggal pesan melalui handphone. Maka alat transportasi itu akan sampai di depan rumah kita dan akan mengantar kita ke tempat tujuan kita. Yang ketiga adalah mempermudah masyarakat berbelanja dengan adanya online shopping atau seperti contohnya adanya aplikasi Tokopedia, aplikasi Shopee, ya. Masih banyak lainnya yang membuat kita itu lebih mudah berbelanja tanpa harus kita pergi ke mall, ya. Kita di rumah aja bisa berbelanja. Yang keempat, mempermudah pekerjaan manusia. Nah, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka pekerjaan manusia itu akan dipermudah. Contohnya saja potong rambut. Ya, kalau kita pergi ke salon, sudah banyak alat-alat canggih yang bisa digunakan untuk memotong rambut. Nah, kemudian bagaimana
cara menghargai kegiatan ekonomi masyarakat. Keberagaman kegiatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Ya, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pembersih lingkungan. Nah, bagaimana cara kita menghargai pekerjaan masyarakat tersebut? Berikut cara menghargainya. Yang pertama, kita harus bersikap sopan saat bertemu dengan seseorang, baik dia bekerja sebagai apapun. Yang kedua, tidak memandang rendah pekerjaan orang lain. Yang ketiga, berpikir positif tentang pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, tidak mencela seseorang karena pekerjaannya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada yang bekerja sebagai penyapu jalan, ada yang bekerja sebagai pedagang. Nah, di antara kedua pekerjaan ini harus saling menghargai. Mengapa? Karena saling membutuhkan. Untuk mendapatkan suatu lingkungan yang bersih, pasti kita membutuhkan yang namanya pembersih jalan. Nah, pembersih jalan juga membutuhkan seorang pedagang untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi, semua itu saling berkaitan, maka kita harus saling menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, berikut penjelasan Ibu untuk hari ini. Anak-anak Ibu ambil catatannya, dicatat apa yang Ibu jelaskan dalam video ini. Setelah selesai kalian mencatat, mari kerjakan latihan dari LKS halaman 27 sampai 28, bagian 1 nomor 1 sampai 10 dan bagian 2 nomor 1, 3, 4, 6 dan 7. Silahkan dikerjakan di buku latihannya dengan penuh tanggung jawab. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.